Hai, masih bersama dengan kelompok 4, Angkatan 44, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Serang. Kali ini, kami akan menyajikan sebuah video roleplay terkait beberapa ruang lingkup dari manajemen PNS. Semoga tayangan ini bisa dipahami dan selamat menyaksikan. Salam olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Uding SPD, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 44 dari kelompok 4. Asal instansi saya dari SMP Negeri 3 Pontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Firda Amalia, peserta Latsar Angkatan 44 kelompok 4. Saat ini saya bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Saya Cimari Fati dari UPT SD Negeri Yuda, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kenalkan, nama saya Purwati dari Instansi Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Ciruas. Perkenalkan, nama saya Selma Agani Rahayu dari Dinas Pertanian Kabupaten Serang, penempatan di BPP Kecamatan Cinangka. Berikut adalah video roleplay dari manajemen PNS yang pertama, yaitu pengadaan. Pengadaan PNS terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan pengadaan PNS, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, selanjutnya adalah seleksi, berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi, selanjutnya adalah masa percobaan, dan yang terakhir adalah pengangkatan menjadi PNS. Setiap instansi membuat perencanaan pengadaan PNS di lingkungan kerjanya. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang membuat perencanaan pengadaan PNS di tahun anggaran tersebut. Kemudian, perencanaan tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang. Pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan setiap instansi harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Biasanya setiap instansi mengunggah di website terkait. Seperti contohnya di Kabupaten Serang, pengumuman penerimaan CPNS Kabupaten Serang bisa diakses melalui web BKPSDM Kabupaten Serang. Setelah instansi mengumumkan lowongan CPNS-nya, setiap warga negara Indonesia memenuhi syarat dapat mendaftar menjadi CPNS. Untuk mendaftar menjadi CPNS, bisa mengakses website sscasn.bkn.go.id untuk melakukan pendaftaran. Seleksi CPNS terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi. Bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tes tahap berikutnya, yaitu adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar. SKD terdiri dari beberapa materi, yaitu tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Setelah dinyatakan lolos, peserta dapat mengikuti tes seleksi kompetensi bidang. Hasil seleksi penerimaan CPNS dapat diakses di website masing-masing instansi atau di akun SSCASN pelamar. Setelah pelamar dinyatakan lulus hingga tahap akhir atau tahap SKB, peserta pelamar bisa menjadi calon aparatur sipil negara atau CASN. Setelah diangkat menjadi CASN, pelamar tersebut mengikuti masa percobaan yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Kemudian, jika sudah dinyatakan lulus sehat jasmani dan rohani, dan lulus pendidikan dan pelatihan, dapat diangkat menjadi PNS. Nah, berikut ini adalah kegiatan pembelajaran secara sinkronus pada Latsar CPNS tahun 2022 saat ini. Kalau tadi kita udah saksikan video roleplay dari manajemen PNS bagian pengadaan, sekarang kita akan saksikan gimana video roleplay dari manajemen PNS bagian pengembangan karir. Pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Contoh pengembangan kompetensi yang sedang saya lakukan adalah mengikuti seminar online dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berisi tentang inovasi kedelai di Indonesia, yang diisi oleh pemateri dari peneliti dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Insinyur Muhammad Mukhlis Adi MS. Nah, semua yang sudah kita tonton tadi nggak akan lengkap kalau kita belum melihat gimana sih manajemen PNS bagian penggajian dan tunjangan. Berikut kemudahan yang didapatkan sekarang. Yes, alhamdulillah.
Alhamdulillah penggajian PNS sekarang serba mudah dengan sistem ATM. Dalam manajemen PNS ada yang namanya pengembangan kinerja. Seperti apa kegiatan pengembangan kinerja itu? Berikut kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita lanjutkan materi kita di semester ini. Ya, materinya kita sekarang senam lantai. Ya, jadi ada yang tahu senam lantai itu apa? Ada yang tahu nggak? Senam lantai, senam lantai. Jadi alat, pakai alat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam lantai. Ya, pada materi senam lantai ini kita akan belajar gerakan roll depan. Roll depan itu roll atau berguling. Berguling ke depan. Bapak mencontohkan gerakannya. Ada yang mau mencontohkan atau ada yang udah bisa? Angkat tangan. Ya, kamu coba sini. Bang. Oke, stop. Oke, kita bahas sekarang yang tadi dicontohkan temennya. Ya, kalian yang harus kalian pertama lakukan adalah lihat kaki kalian nempel di matras, dua-duanya buka sedikit. Lututnya dibuka, kakinya dibuka. Kemudian tangannya nempel di matras, ya, dagu nempel di dada, angkat sedikit pantatnya, masukkan kepalanya lalu guling. Kita coba sekarang satu, ya. Tadi sudah Bapak contohkan, sekarang coba satu. Dimulai dari kamu. Coba. Lanjut, kamu. Nanti gantian. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dalam ruang lingkup manajemen PNS ada yang namanya sebuah perlindungan. Seperti apa perlindungan di sini akan kita saksikan di video berikut. Perlindungan terhadap pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Bentuk perlindungan bagi pegawai negeri sipil diantaranya adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Setiap PNS akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Sebelumnya namanya adalah Askes yang kini berpindah menjadi BPJS. Jika PNS telah memiliki Askes, maka tidak perlu lagi daftar di BPJS karena secara otomatis sudah terdaftar dalam BPJS. Jika ingin mendapatkan kartu BPJS, maka Anda hanya perlu mengurus ke kantor BPJS dan akan dilayani dengan sebaik mungkin. Nah, berikut tadi telah disampaikan dan telah Anda saksikan video dari pemaparan materi manajemen PNS yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat jumpa.